Wa fi labsin fa innahunna aywarun awarun. Wa fi labsin, dan di dalam lapas yang lain, bukan fa innama hunna awanin, tapi fa innahunna awarin. Gitu. Di dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan dari yang lain, bukan fa inna hunna awanin, tapi fa inna hunna awarin. Gitu. Karena sesungguhnya mereka seorang istri, awarin itu tawanan, biro dengan menggunakan bero, jam'u ariyatun. Jam'u ariyatun itu jama dari lafaz ariyah. Wa fi fa innahunna, karena sesungguhnya mereka istri, awarin itu awarin, seorang yang memang tidak berbusana, biro dengan ro. Jamaknya dari lafaz ariyah. Ariyah yakni seorang yang tidak berbusana, awarin orang-orang yang tidak berbusana. Artinya seorang istri itu perlu perlindungan dari suaminya. Fa inna rijala, karena sesungguhnya seorang suami akhadhu itu mengambil mereka seorang suami hunna akan mereka istri-istri, bi amanatillahi dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang istri, seorang suami itu mengambil istrinya dengan amanah dari Allah. Itu amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang suami. Maka jangan disia-siakan amanah tersebut, dan bahkan nanti bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumul kiamah nanti. Seorang istri itu bukan saudara kita, tapi orang lain yang Allah ikatkan kita dengan tali pernikahan. Tetap di dalam syariat ketika kita berwudu, mazhab Imam Syafi'i, ketika kita berwudu, si istri kita berwudu, bersentuhan kulit kita kepada istri kita, atau salah satu dari istri kita bersentuhan kulit kepada kita, maka batal suami istri tersebut yang memang memiliki wudu. Dalam syariat agama, nikah itu hanya menghalalkan kita untuk bersetubuh, berhubungan badan kepada istri kita. Tapi syariat yang lain tidak. Wudu tetap batal istri dengan suami. Maka suami itu mengambil istri-istrinya dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah yang Allah berikan. Maka didik istri tersebut dengan kebaikan, maka ajarkan istri tersebut dengan kebaikan. Laisa, melanjutkan beliau Rasul di dalam hadisnya, laisa ay tegasa asya'nu, tiada keadaan, tamlikuna yang mereka memiliki seorang istri, minhum dari mereka suami, syai'an akan sedikit pun, goirozalika akan selain demikian, ay tegasa al khairi kebaikan. Maka seorang istri itu tidak memiliki apapun kecuali si istri tersebut mendapatkan kebaikan dari suaminya, agar si istri itu bisa menjalankan hidup dan bisa meraih keridhaan Allah dengan pendidikan dari suaminya. Karena bagaimanapun seorang istri itu hidup lebih lama kepada suaminya dibanding orang tuanya. 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun menikah, maka dari 20 tahun sampai wafatnya itu bersama suaminya. Mereka tidak mendapatkan, tidak memiliki apapun kecuali kebaikan yang harus diberikan oleh suaminya. Keberuntung buat orang-orang yang memang memiliki seorang suami, mengerti bahwa seorang istri itu amanah dari Allah. Ketika berbicara amanah dari Allah,
pasti akan menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, karena takut nanti di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan. Ila kecuali ayatina bifahisyatin mubayyinah, kecuali seorang istri itu bahwa ayatina mendatangkan si istri bifahisyatin dengan keburukan, ay nusyuzin melawan mubayyinatin yang nyata, kecuali mereka tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali mereka itu mendatangkan keburukan. Naudzubillah min dzalik. Memiliki istri lalu istri tersebut yatina bifahisyatin, melakukan sesuatu yang buruk, ay tegasan nusyujin melawan mubayyinatin yang nyata, disuruh patuh kepada Allah sholat, istri tersebut nggak mau sholat, disuruh puasa di bulan Ramadan, istri tersebut tidak mau puasa di bulan Ramadan, disuruh mendidik anak dengan yang baik tapi anak tidak dididik dengan yang baik, dan banyak penentangan yang memang dilakukan, disuruh menutup aurat, dia tidak mau menutup aurat, ayat tegasa zohiratin yang nyata, dengan bahwa zoharat nampak, amaratu oleh tanda-tanda melawan si istri tersebut. Fa'in fa'alna, maka jikalau melakukan mereka si istri tersebut dengan bahwa azharut menampakkan an-nusyuza akan melawan, fahjaruhunna fil madaji, maka jauhkanlah oleh kalian wahai para suami, hunna akan mereka istri tersebut, fil madaji di tempat tidur. Maka hal yang pertama ketika seorang istri melakukan mubayyinah, melakukan fahisyah, melakukan nusyuz, melawan dalam perkara yang suami perintahkan, hal kebaikan, suami mengajarkan sholat tapi nggak mau sholat, suami mengajarkan puasa tapi tidak mau puasa, tidak mau menutup aurat, maka hal yang pertama si suami lakukan, fahjaruhunna, jauhkanlah mereka istri bil madaji'i, di dalam tempat tidur. Artinya pada saat itu si suami jangan tidur bareng dulu dengan istrinya, agar si istri tersebut berpikir bahwa dia itu memiliki kesalahan, melakukan perlawanan di dalam perintah yang baik, maka tinggalkan di dalam tempat tidurnya. Jangan langsung main pukul, maka syariat agama tinggalin dulu di dalam tempat tidur, agar si istri bisa berpikir bahwa dia melakukan kesalahan. Ayat tegasa i'taziluhunna fil firash, i'tazilu, jauhkanlah oleh kalian para suami, hunna akan mereka istri, fil firashi, di kasur, jauhkan. Jangan satu kasur dulu, atau suami tidur di ruang tamu, biar si istri itu berpikir bahwa dia melawan terhadap perintah suaminya. Watruku madaji'atahunna, dan tinggalkanlah oleh kalian akan tempat tidur mereka. Ayat tegasa an-nauma, akan tidur, ma'ahunna, terhadap mereka istri. Tinggalin, jangan tidur bareng dulu, agar mereka bisa berpikir, saya salah kali ya, bahwa suami saya merintahkan tapi saya nggak patuh, dia mau tidur di sono ya sendirian, agar dia bisa berpikir. Karena bagaimanapun itulah tanggung jawab seorang suami yang harus mendidik istrinya.